Aswin Permadi, Ya. menurutmu ada nggak batasan orang untuk deep talk? Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tananet. Neo. Mampus. Betulan sakit ini. Jadi gimana, Win? Hah? Orang kan tuh fenomena tuh sering deep talk dulu ya. Apa-apa deep talk. Apa artinya di talk lo? Yang aku pahami kan. Jadi pembicaraan secara tertutup. Pembicaraan berdua aja, Win. Tertutup terus mendalam gitu loh. Mendalam, baru sering kebanyakan sih bersifat rahasia dan sensitif. Pembahasan yang sensitif. Ada ujung-ujungnya ya di situ orang saling terbuka, saling jujur satu sama lain. Ya harapannya mungkin dapat pemahaman baru, mungkin sekedar didengarkan aja, atau mungkin si pendengar bisa beri solusi. Apa ya, soalnya kan sebenarnya kayak curhat aja kan. Ya. Tapi kan bahasa kerennya sekarang deep talk kan. Pokoknya kamu Kan istilah-istilah ini banyak bicara sambil nyelam atau apa kan aku udah ngerti sebenarnya. Apa ya? Karena permasalahan kita tuh utamanya sih kalau nggak keluarga, yang dibicarakan privasi itu sebuah hubungan, ya kan? Atau ada masalah sama orang lain, keluar dari masalah. ya pokoknya sesuatu hal yang Tabu. Tabu, tapi juga nggak tabu boy sekarang ini boy, karena kecenderungan kita juga sering ngobrol-ngobrol begituan sih. Batasan ya. Maksudnya Satu sih penyakit kita boy. apa itu? Kalau di talk tuh jangan baper habis itu. Contoh ya, aku sering kejadian tuh, misalnya aku ngobrol sama lawan jenisku, dia mau curhat aja, aku dengarkan, tapi dia merasa bosannya, Aswin nyamannya bisa dengarkan aku. Wow, Win, kok aku nyamannya sama kamu aja, aku bisa ngomongin sama orang lain, nggak bisa, Win. Nah itu penyakitnya boy. Kalau menurutku itu, aku nggak sekali 2 kali dapatin situasi kayak gitu. Makanya aku bilang kan, kalau dari awal kalau mau cerita aja, nggak usah baper, nggak usah nantinya ketergantungan akan sesuatu. Oke. Kalau aku deep talk itu sih yang paling apa ya. Kalau kamu tanya tadi apa bedanya sama curhat, menurutku nggak ada bedanya. Oh, jadi definisinya sama ya? Juga ya curhat aja. Cuman kamu cuma mencari orang yang nyaman aja kan untuk mendengarkan apa ceritamu. Dan tapi kalau kamu lihat fenomena yang ini sama aja ya? Kan banyak kayak tuh kita di kayaknya podcast tuh. sering ngobrol deh kayak kemarin kan. Banyak istilah-istilah yang hari ini sebenarnya maknanya sama aja, cuma namanya diperkeren gitu kan. Kayak gangguan mental apa segala. Kalau kita bilang dulu apa, sekarang apa, ya kan. Iya. Tapi kayak gini deh boy, kalau tanya, pernah nggak kamu deep talk sama orang? Kamu apa ya? Jadi pendengar atau kamu yang nyampaikan gitu? Ya tadi sih batasannya tuh bingung, Win. Karena aku bisa saat ini aja bisa gitu kalau aku pengen ngomong misalkan hal-hal yang sensitif mendalam, misalkan itu dikatakan deep talk ya. Nah, karena ini batasan tadi tuh aku nggak nemu batasan tuh. maksudnya batasannya siapa? Pembicara? Definisi maksudnya iya lebih kepada sebenarnya apa sih sebenarnya gitu loh deep talk tuh. Ya sesuatu hal. Kalau kamu bilang curhat tadi itu kan berarti kan kayak gamblang aja, aku tiba-tiba pengen ngomong ke kamu berdua, ya udah berarti itu deep talk gitu. Iya, menurutku itu. Tapi yang aku pandang tuh kayaknya yang dimaksud deep talk orang-orang tuh kayaknya nggak gitu deh, boy. Iya. Kayak lebih kepada mendalam, hal-hal yang tadi aku bilang tabu nggak mungkin disebarluaskan secara terbuka disampaikan. Batasan curhat kan juga macam-macam. Ada nggak batasannya curhat sesuatu? Aku bisa aja curhat sama kamu tentang hal keluarga aku misalnya yang aku nggak pernah ceritakan ke orang lain. Itu bisa disebut deep talk kan? Makanya kalau menurutku deep talk ya curhat kayak biasa aja. Hanya saja memang ada beberapa sesuatu hal yang aku nggak bisa ceritakan ini ke orang tertentu. Dan kurasa cuma kamu aja yang bisa dengarkan, dan mungkin sedikit banyaknya kamu bisa ngasih solusi. Oke. Nah itu. Tapi tadi deh aku tanya, kamu pernah nggak deep talk sama seorang gitu? Ya kalau sekedar Atau kamu juga dengarkan juga gitu? lebih banyak mendengarkan sih. Tapi aku juga kebanyakan mendengarkan juga mulai mancing sih biasanya. Misalkan beberapa teman-teman sampai tengah malam di sini loh, tinggal berdua. Ada sih Kayak apa? Menurutku gini-gini, aku biasanya nyampaikan opini dulu, aku serang psikisnya dulu,
Setelah keserangan psikisnya baru ya aku sampaikan. Kebanyakan sih lebih kepada argumentatifku ya. Aku sampaikan dulu boy biasanya tuh. Menurutku kamu gini ya kan. Jadi aku tuh ya aku berusaha ngubah sih karakter yang apa ya, selalu pengen berusaha mengubah sekitarku gitu loh. Ya harapannya karena lebih baik menurut aku. Itu saya sekali lagi menurut aku. Jadi itu bisa terkesan juga egois kan. Bisa jadi yang menurut kita baik belum tentu baik bagi orang. Nah, ketika misalkan aku nemu, misalkan aja deh, misalkan kamu punya problem sama si B, teman yang si B, terus aku ngerasa kayaknya ini perlu aku selesaikan gitu loh. Jadi kadang aku bicara berdua ke si B, bilang, kamu sadar nggak kamu gini, salah satu teman kita gini. Tapi tetap ku jaga kerahasiaanmu yang kamu bicara tentang si B. Setelah itu aku sampaikan ke B sampaikan opininya juga, ya baru kita ngobrol lebih mendalam. Ya coba aku gali-gali sih biasanya sampai ke masalah-masalah yang dia ngasih batasan, ini nggak bisa disentuh nih. Karena banyak juga Win, aku mencoba untuk menggali gitu kan, tapi teman-teman ada juga yang beri batasan. Aku bilang ini nggak bisa digatok gitu. Diganggu ya batasan gue. Nah, ngomong-ngomong tentang batasan gitu kan boy. Kamu pernah nggak dengan kamu silakan cerita apapun sama aku, yang penting kamu jangan cerita ini ke aku. Kamu duluan yang disclaimer ke orang yang pengen cerita ke kamu. Pernah nggak? Kalau sampai hal yang paling sensitif gitu. Kalau kayaknya aku cenderungan gitu sih Win, kalau aku ngobrol yang tadi curhat atau di talk tadi ke temanku, aku yang biasanya memang lebih kepada mengontrol pembicaraan dalam artian misalkan aku sama kamu bahas tentang kerjaan, ya udah kita berfokus pada kerjaan. Ya udah malam itu selesai pada kerjaan, gak usah kemana-mana dulu tuh. Yang penting sama-sama lega. Aku yang ingin mendengarkan lega atau aku yang ingin menceritakan itu lega, gitu sih. Nah soalnya gini, aku nggak sekali 2 kali gitu buat teman-temanku. Menurutku gini, batasan yang paling sensitif itu adalah hubungan seksualitas. Okay. Ya. Oke. Khususnya di Pasutri. Temanku sering curhat tentang hubungan seksnya dengan aku. Waduh. Itu parah padahal kan. Iya itu kan. Kamu Win, aku tuh begini, Win, kayak mana ya? Iya. Aku juga nggak pernah ada di situasi seperti itu kan, yang kamu tinggal satu rumah dengan berbagai macam problem. Iya. Dan kamu punya masalah seks kayak gitu kan. Kadang-kadang aku juga bingung untuk menjawabnya seperti apa. Tapi kamu paham nggak maksudku? Saking bingungnya aku mencari contoh. Iya. Dan aku nggak tahu mau pakai referensi yang mana gitu. Tabunya ya? Itu nggak tabu. Tapi masalahnya sudah nggak tabu boy. Nggak sedikit banyak orang sudah menceritakan hal itu. Iya. Menurutku dulu batasan paling tinggi dari privacy itu adalah itu. Seksualitas. Hubungan seks. Ya, hubungan intim seseorang. Hubungan intim, benar. Yang aku yakin hari ini lagi rame-ramenya. Nggak boleh tanya itu dong. Ya kadang-kadang kita juga nggak mau tahu, tapi coba tadi kamu di sisiku yang tiba-tiba orang itu cerita ke aku, Win gimana karena ya? Karena terlalu trust sama kamu ya, percaya. Nah iya kan. Ya, itu menurutku kalau dia sudah berani bongkar itu boy, yang lainnya gampang terbongkar. Waduh. Iya. Termasuk buka bajunya dong. Makanya aku bilang kalau hal intim itu aja bisa bongkar, apalagi hal-hal yang lainnya. Nah tinggal tugasku sebenarnya, tolong jangan pernah sampaikan ke orang yang tidak kamu percayai. Siapa tahu nanti aku masih bisa ngejaga gitu apa yang kamu sampaikan, tapi nggak pernah ada jaminan bahwasannya orang lain yang kamu ceritakan hal seperti ini tiba-tiba besoknya dia bilang, anu tuh ternyata begitu loh, Ruman ternyata begini loh dia. Iya. Nah itu apa ya, batasannya menurutku yang paling final itu boy. Oke. Karena orang kali sama orang tua, dipukul orang tuanya ribut di rumah. Iya. Orang tuanya nekan dia di rumah. Orang tuanya nekan di rumah. Karena nggak selesai tesisnya. itu di talk boy. Bisa jadi lah. Itu di talk boy. Iya, karena dia bermasalah. Menurutku itu, jadi curhatannya itu membuat dia punya masalah yang berat menurut dia ya. Baru dia cerita ke orang yang tepat dan dia berharap ada solusi gitu loh. Nah, jadi intinya kalau aku tadi kamu dengar dari omonganmu boy yang ada sesuatu yang berat ya, jadi sebenarnya referensi standar beratnya orang itu pasti beda-beda. Beda-beda, betul. Dan yang kedua, yang paling diresahkan pada saat itu. Iya, kan? Betul. Ya kita sepakat orang itu kan. Sepakat. Nah, apa ya? Tapi terlalu berlebihan nggak sih hari ini boy? Orang untuk deep talk, karena sembarangan boy. Wah, bagus banget. Kita di satu nih di sini nih. Menurut aku sekarang tuh deep talk nggak benar-benar deep.
ya kan? Jadi deep sendiri itu aja udah nggak deep gitu, apa enggak? Jadi katanya, oh ini pembahasan deep talk banget, tapi disebarluaskan, tapi dibagi di sosial media. Ya udah orang pada tahu. Ya harapannya kan sekali lagi niatnya mungkin supaya pengalaman itu bisa jadi pelajaran untuk orang-orang. Tapi udah kebanyakan kebanyakan orang seperti itu. Jadi menurutku deep talk itu ya privasi. Ketika kamu sebar cerita ke banyak orang yang kan di sosial media ditaruh, otomatis kan tersebar luaskan. Itu udah nggak jadi deep talk gitu. Ya tadi kembali lagi ke tadi boy, mungkin ada yang memang niatannya hanya untuk konten dan memang ada yang niatannya untuk dibantu untuk diselesaikan ataupun didengarkan kan. Iya. Aku pernah boy, kita ngobrol santai, ketawa-ketawa, tiba-tiba langsung gini kan, aduh nggak sekali 2 kali aku gini kan, kamu kenapa sih, tekan dikit, kamu kenapa sih. Ngeos. Ya. Sebenarnya luas ya kalau kita masih luas banget ini bisa dibahas nih. Apa ya, makanya aku lebih senang teman-temanku yang spontan aja. Win, kayak mana yang menurutmu Win ya? Kalau gini, kalau enggak, aku tuh paling benci boy kalau orang tuh mau cerita sama aku tapi Win ada waktu kah? Aku tuh enggak mau. Aku udah di tahap itu sih kayaknya. Aku kalau jalan sama kamu mau cerita aja kan, enggak sekali 2 kali. Iya. Win ada waktu kah? Kenapa enggak mau cerita? Ini menjaga privasimu itu boy, menghargai waktumu malah menurutku boy. Enggak salah sih. Aku justru kalau orang tuh kenal banget sama aku seharusnya dia enggak begitu. Iya sih benar. Kembali lagi kan, bahwasanya setiap orang punya referensinya untuk hidup lah, dan aku termasuk orang yang nggak suka kayak gitu sih. Mau cerita aja langsung. To the point aja. Iya. Jadi apa ya? Kamu bakal tetap jadi pendengar kah atau apa boy ya? Apa ya? Selalu menceritakan keresahanmu boy? Di beberapa orang yang aku percaya, aku jelasin sedikit dulu. Aku sebenarnya dengan kesadaran penuh aku bicara sesuatu hal yang menurut aku itu entah privasi atau sebaiknya berita itu cuman antara aku dan si teman pendengarku ya. Misal sebagai sudut pandang pembicara, aku yakin tuh kalau aku cerita ke dia, kalau lain aku yang mancing dia untuk dia cerita ke orang lain, dia pasti nggak akan cerita. Jadi aku sudah punya pengalamannya orang-orang tuh, aku cerita ini kayak ini. Nah, tapi kalau untuk jadi pendengar, ya selama ini, ya semakin banyak kita menjadi pendengar, semakin banyak kita nyimpan rahasia orang sih, Win. Iya, dan aku jujur boy, dan itu beban bagi aku. Dan aku sampai hari ini belum bisa cerita sepenuhnya sih sama orang-orang terdekatku, bahkan kamu. Masih banyak banget sesuatu hal yang aku tuh hampir jarang banget cerita hal pribadi. Iya, benar. Kenapa ya? Menurutku kamu gak bakal bisa bantu aku boy. Iya. Dan aku gak bakal buang-buang waktuku untuk menceritakan sesuatu hal yang habis itu kamu bakal lupakan. Iya. Makanya oke. Kita di situ aja udah berbeda karakter kita ya. Iya. Sedangkan kamu kan tahu aku kan kadang kamu tuh aku cerita kamu diam aja. Ya aku bilang, karena aku butuh itu orang yang mendengarkan aja. Yang istilahnya apa Win? Kamu cukup mendengarkan sumpah serapah emosi sesaatku gitu. Iya. Tapi habis itu aku lega gitu loh. Iya. Cuman butuh itu kata lega. Nah, kadang-kadang aku juga butuh sisi itu. Tapi aku jarang banget boy. Aku sering loh boy diam sendiri. Karena itu pikir aku nggak tahu bagus atau nggak sih buat jiwaku, tapi kayak jalan mall sendirian. Tapi sumpah Win, enak betul ya. Iya, dan kayaknya aku gimana rasanya? Sudah, aku nggak akan story lagi. Maksudnya itu perdananya. Nggak, jadi aku, ini perlu nggak sih dibahas? Jadi intinya, Asun itu suka ngomong kalau coba sekali kamu lakukan hal sendirian, contoh ke mall misalkan atau tempat kopi sendirian kan. Jadi tadi itu aku rencananya, jadi di kantorku itu bentuk THR-nya itu berupa barang. Jadi kita disuruh beli baju gitu kan. Dan karena pegawainya yang lain cewek, cuman aku cowok kan. Ya udah, aku berpikir kalau aku ngikutin maunya cewek ini kan, mohon maaf menurutku cewek itu ribet lah. Ya kan kalau kita kan pas, kalau akan tahu aku kalau yang penting muat, udah aku pasti langsung beli. Ya udah, aku pisah, aku duluan naik. Udah aku pilih tetap pas, udah selesai. Tapi proses dari aku jalannya itu kan sendirian. Asik ya jalan sendirian. Maksudnya orang tuh nggak ada urusan, orang juga nggak peduli. Dan lebih tepatnya aku nggak peduli sih sama orang yang mau kamu ngapain, kan makan kan samping itu kiri kanan orang ada yang makan, ya nggak peduli aku. Udah sampai tujuan selesai, enak ya ternyata jalan sendirian. Nah itu sih
apa ya, sebenarnya ada hubungannya sih sedikit banyaknya tentang apa ya, bagaimana proses untuk kita bisa menerima diri kita kan, Ketenangan jiwa. ketenangan kan. Makanya selain curhat, cari solusinya. Kalau temanmu itu kamu memang sejak awal kamu jadikan media hanya untuk sebagai tempat sampahmu, ya sudah. Tapi kalau kamu sudah lega, bergeraklah segera. Iya, Jangan diam aja. Dan jangan pernah sekali-sekali minta solusi yang sebenarnya kamu sudah pikirkan. Itu aku paling benci, Boy. Orang tuh minta solusi ke aku, tapi sebenarnya itu yang sudah kamu, pada saat solusi itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, dia bakal frontal gitu. Oke. Kalau memang mau begitu, lebih baik sejak awal sudah kamu lakukan aja. Yeah. Dan posisikan temanmu itu di posisi yang pada saat ada ngedown aja. Dan apa ya, jangan terlalu banyak berharap sih. Iya. Teman kita tuh bisa menyelesaikan masalah kita. Dan- Kita sendirian, Boy. Dan terpenting masalah harus diselesaikan sih. Iya. Jangan dihindari. Oke, mungkin kita join. Oke. Terima kasih. Mantap.